ini kita akan membahas tentang perangkat lunak komputer atau software. Yaitu pertama, pengertian dari perangkat lunak atau software adalah kemampuan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya ada macam-macam dari perangkat lunak komputer ya. Yang pertama itu internet browser, yang kedua antivirus, ketiga editing software, keempat communication software, yang kelima word processing, yang keenam itu code editor, dan yang terakhir music player. Selanjutnya ada komponen dari perangkat lunak komputer. Yang pertama itu sistem operasi, yaitu dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Contohnya DOS, Windows, Linux, Novel, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. Yang kedua, program tambahan atau program bantu utility, yaitu perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Contohnya untuk memeriksa perangkat keras, disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk, atau partisi defrag. Yang contohnya itu Norton utility. Yang ketiga itu ada bahasa komputer atau bahasa pemrograman ya, yang dimana disebut sebagai bahasa komputer sebab mempunyai kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh setiap user agar tidak akan menimbulkan error. Yang selanjutnya yang keempat, program aplikasi, yaitu perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan satu pekerjaan oleh user. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari perangkat lunak berdasarkan distribusinya ya. Yang pertama itu freeware, yaitu salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Dan yang kedua, firmware, yaitu bentuk perangkat lunak yang hanya bisa dibaca saja. Yang selanjutnya, yang ketiga, hardware, yaitu jenis perangkat yang diperoleh serta digunakan tanpa biaya atau tanpa dipungut biaya. Yang keempat, malware, yaitu bentuk dari software yang dianggap bahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Selanjutnya di sini software berdasarkan fungsinya. Yang pertama, Mozilla Firefox, yaitu sebuah software yang berguna yang dapat digunakan sebagai perembaan web lintas platform sebagai dengan sumber terbuka. Yang kedua, Microsoft Excel, tidak jauh beda dengan Microsoft Word. Perangkat ini kerap digunakan mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint. Seperti yang kita gunakan sekarang ini, kita menggunakan media pembelajaran PowerPoint ya, yaitu digunakan untuk presentasi, juga bisa digunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan lain-lain. Yang keempat, Microsoft Office Word, bisa digunakan mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Selanjutnya, di sini ada kata-kata ya sedikit buat kalian, yaitu cobalah bergaul dengan mereka yang semangat mengejar akhirat agar kau mengerti betapa rendahnya engkau saat asik mengejar dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekarang kita akan materi kita sekarang memperkenalkan tentang apa itu perangkat lunak dan perangkat keras. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu. Nama saya Ilmi Fitri dari kelas 3SD 2A. Jadi sekarang materi kita yaitu mengenal perangkat keras dan lunak pada komputer. Nah, sebelum menjelaskan tentang apa itu perangkat keras dan perangkat lunak, kita akan mengetahui apa
Jadi komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare yang artinya menghitung. Jadi komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Keunggulan komputer: 1. Mampu mengakses dengan cepat dan tepat, menghasilkan informasi dari data yang lampau, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi, mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang dengan Nah, sekarang kita ke perangkat keras atau hardware. Hardware adalah merupakan komponen utama dari sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan. Penyusunan hardware meliputi alur input, proses, dan output. Ini alat-alat perangkat keras atau hardware. Pertama, input device, peranti masukan. Berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh peranti pemroses. Contohnya keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar semu. Ini contohnya misalnya. Ada mouse, joystick, mic, touch table, handheld scanner, keyboard, dan tablet scanner. Nah, yang kedua yaitu processing device atau peranti pemasukan, berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer atau biasa dibilang otak dari komputer. Nah, biasa ini disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Ini contohnya ya. Yang ketiga, di dalam tulisannya ini strong device atau peranti penyimpanan. Diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device, serta memiliki penyimpanan pendukung yaitu flash disk, hard disk, dan DVD. Ini contoh penyimpanan pada strong device. Ada memory card, reader, USB, flash memory, media device, external optical device, dan zip drive. Keempat yaitu output device atau peranti keluaran, berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan kepada mesin lainnya. Contohnya layar monitor, printer, dan speaker. Nah, contoh ini dari apa namanya? Peranti keluaran, monitor, printer, speaker, headset, projector, dan logic. Sekarang kita akan memperkenalkan tentang perangkat lunak atau software. Jadi apa itu software? Software merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras atau hardware. Software dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Sistem operasi adalah fungsinya satu, manajemen sumber daya, manajemen data, manajemen tugas, dan menyediakan sarana komunikasi antar pengguna komputer. Sistem operasi yang dikenal yaitu Windows, Linux, OS, dan Unix. Nah, ini contoh dari software. Ini dari contoh dari software sistem operasi ya, yang sudah ada pada komputer. Sedangkan untuk software aplikasi merupakan suatu software untuk memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Contoh software aplikasi ada MS Word, MS Excel, Adobe, Photoshop, PowerPoint, Opera, dan Word. Ini contohnya software aplikasi. Untuk info, brainware merupakan suatu julukan untuk orang yang menggunakan komputer.
dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik bergaris. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni manfaat Microsoft Excel. Manfaat Microsoft Excel yang mendasar ialah memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data atau numerik. Dengan Microsoft Excel, perhitungan dan pembacaan data berbentuk angka tidak perlu dilakukan secara manual. Kemudian untuk pembahasan ketiga, yakni mengenai fungsi dari Microsoft Excel. Fungsi dari Microsoft Excel yang pertama yaitu untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Fungsi yang kedua yakni pembuatan daftar laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau kecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Fungsi selanjutnya yaitu pembuatan daftar nilai. Kemudian pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Selanjutnya perhitungan kurs mata uang. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Pengertian perangkat keras komputer. Pengertian keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Fungsi utama hardware. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima masukan proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalamnya di luar komputer. Macam-macam hardware. Yang pertama mainboard atau motherboard. Yang kedua prosesor atau CPU. Yang ketiga hard disk atau HDD. Yang keempat RAM atau random access. 5. Official disk atau CD atau DVD. 6. Floppy disk atau 7. VGA atau kartu grafis. 8. Contoh pengertian keras komputer yang paling penting diketahui. Yang pertama, keyboard. 2. Monitor. 3. Mouse. 4. Central process. 5. Proses unit. 5. Brain. 6. Speaker. 7. Hard disk. 8. USB flash disk. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak. Yang di sini akan membahas tentang pengertian
Di sini kita membahas tentang 4 fungsi. Yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Dan yang terakhir yakni menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang ketiga yakni tentang jenis-jenis perangkat lunak. Di sini ada 7 perangkat lunak ya anak-anak. Yang pertama, perangkat lunak terbayar. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, free software. Yang keempat, shareware. 5, malware. Yang keenam, open software. Yang terakhir, firmware. Materi selanjutnya ini macam-macam perangkat lunak. Di sini ada 4 perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak programan, dan yang terakhir perangkat lunak tambahan. Baik, materi yang terakhir yakni contoh dari perangkat lunak. Yang pertama, software system. Yang kedua, software browser. Yang ketiga, Microsoft Office. Yang keempat, Win software. Dan yang terakhir, software antivirus. Dan sekian materi pada pagi hari ini Ibu sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, bagaimana kabarnya Antuna semua? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ilmi Ustadzul Hasanah hadir. Siti Maria Ulfa hadir. Ya, kita lanjut ya ke materi kita. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang perangkat lunak. Adapun definisi perangkat lunak atau peranti lunak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, berbagai komputer, bagian komputer yang tidak terwujud. Selanjutnya, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah software, adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki unsur fisik yang diinstal dalam sebuah perangkat komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer,
Yang kelima, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunaannya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini garis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Yang ketiga, free software. Penggunaan harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagi secara gratis untuk keperluan tertentu. Yang kelima, ada malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak hingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Yang keenam, ada open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka hingga kode sumbernya dapat dipelajari, ditingkatkan dan disebarluaskan. Yang ketujuh, ada firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau banyak orang. Selanjutnya, alat komunikasi ada telepon, handphone, televisi, komputer. Ada juga pengertian alat komunikasi. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa batas jarak. 2. Handphone. Handphone semula telepon hanya terbatas pada telepon tetap. Namun sejak 3 April 1973 dikenal teknologi baru dengan nama telepon genggam atau handphone. 3. Televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima informasi gambar sekaligus suara secara langsung. 4. Komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data langsung. Selanjutnya, cara menggunakan alat komunikasi. Alat telepon. Cara menggunakan alat telepon. 1. Angkatlah ganggang telepon. 2. Dekatkan ganggang pada telinga. 3. Tekan nomor yang dituju. 4. Jika sudah dijawab oleh nomor yang dituju, mulailah berbicara. 5. Jika sudah selesai, letakkan genggang telepon seperti semula. Cara menggunakan handphone. 1. Isi nomor telepon yang akan dituju. 2. Lalu tekan call. 3. Kalau sudah ada dering, sabar saja. 4. Kalau nggak diangkat, lakukan hal yang sama seperti nomor 2 atau 3. Kalau diangkat, bicaralah seperlunya. Yang terakhir, bila selesai, matikan teleponnya. Cara menggunakan televisi. Colokkan stop kontak atau steker ke dalam sumber listrik. 2. Masukkan juga booster jika ada ke dalam sumber listrik. 3. Tekan tombol power atau hidupkan pada panel yang ada di muka televisi. Yang terakhir, gunakan remote control untuk menghidupkan, mematikan, dan memindahkan channel televisi.
1. Hubungkan komputer ke stop kontak. 2. Sambungkan perangkat yang dibutuhkan komputer. 3. Aktifkan monitor. 4. Hidupkan komputer. 5. Tunggu proses booting. Yang terakhir, komputer bisa dipakai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita ya. Saya langsung saja ke inti. Saya akan menjelaskan pengertian internet, menyebut manfaat internet, dan menjelaskan sejarah internet di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, kegiatan pembelajaran kita adalah melihatkan, kalian akan melihat gambar dan video pembelajaran, dan kalian sebagai peserta diberi kesempatan bertanya tentang video pembelajaran yang telah dilihat. Di sini yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi adalah saya sebagai guru akan memberikan kalian tugas, atau kalian akan diberikan menjadi diberi kelompok, yaitu masing-masing 8 kelompok yang terdiri dari 6 atau 5 orang. Yang kedua, elaborasi. Elaborasi di sini kalian mempresentasikan materi yang telah kalian dapatkan dari masing-masing kelompok. Yang kedua, konfirmasi. Yaitu saya memberikan penghargaan kepada kalian yang mengajukan pertanyaan berkualitas dan benar dalam presentasi. Untuk penutup, kalian sebagai peserta didik membuat kesimpulan yang dibantu dan dibimbing oleh guru, dan melakukan penilaian refleksi dengan mengajukan pertanyaan dan penyampaian rencana pembelajaran berikutnya. Penilaian sikap sosial dan pengetahuan dan keterampilan. Di sini kita akan mulai dari pengertian internet. Internet adalah suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Internet adalah suatu sistem jaringan yang digunakan pada internal suatu perusahaan atau kantor dan bersifat privat. Internet sebuah sistem jaringan global atau yang mendunia. Internet bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Datanya bisa diakses oleh siapapun. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang hanya digunakan pada lokal area tertentu, misalnya kampus dan perkantoran. Internet hanya bisa diakses pada area tertentu saja. Data yang ada pada internet tidak dapat diakses oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang ada di dalam bidang pendidikan. Dalam bidang perdagangan, dalam bidang perbankan, dan dalam bidang kedokteran. Sekian, assalamualaikum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar TIK. Di sini pengertian TIK ada dua. Yang pertama, secara umum, TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian atau pemindahan informasi. Yang kedua, menurut UNESCO, TIK adalah perangkat teknologi yang mempunyai sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirim, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Di sini TIK dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi. Contohnya komputer, kalkulator, mesin kasir, komputer server. Dan yang kedua, teknologi komunikasi. Contohnya radio, fleksimal, telepon, televisi. Di sini ada juga dampak positif dan negatif TIK. Yang pertama, dampak positifnya yaitu siswa tidak capek-capek ke perpustakaan dan tinggal cari di Google. Yang kedua, siswa mudah berkomunikasi dengan dalam semua hal dengan seluruh siswa. Yang ketiga, pembelajaran bersifat global sehingga
yang terakhir, siswa semakin sibuk dengan HP sehingga siswa menjadi sangat tergantung pada HP. Siswa juga menjadi malas untuk berdiskusi.